Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa mitahib bil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Sifat 20. Kalau rahimahullahu ta'ala, bermula setengah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yaitu 20 sifat, dan mustahil bagi Allah Ta'ala itu 20 sifat. Jadi sifat 20 itu bukan berarti artinya sifat Allah Ta'ala itu cuma 20 lah. Sebahagian daripada sifat Allah Ta'ala itu 20 yang dijelaskan di sini itu yang sesuai dengan dalil di Quran dan hadis. Jadi ada dalil naklinya, dalil ambilan daripada Quran dan hadis. Sifat Allah Ta'ala itu kan ada batasnya. Orang 20 aja ada ya, 20 aja ada lah. Kalau kita mengakui sifat Allah Ta'ala itu 20 aja ada. Sifat Allah Ta'ala itu apa yang layak bagi Allah Ta'ala, itulah sifat Allah Ta'ala. Artinya mun asma Allah Ta'ala itu 100 saja ke gurunya, karena 99 dulu. Yang di Quran adalah War-Rahmanur Rahim, Malikul Qudus, Salam, sampai 99 jangan ada. Ada batasnya. Asmanya Allah Ta'ala itu, kalau guru ulun mencari nangka 100, kesempurnaan yang ke 100 itu apanya? Nah itu nanti kita kisahkan lah. Nah yang 100 itu apa? Tidak 100. Kalau 100 itu berarti terbatas, masih Allah Ta'ala itu punya sifat, punya asma. Begitu juga dengan sifat Allah Ta'ala itu kadang mesti harusnya 20 ada. Cuma yang diceritakan ini adalah 20 sifat yang wajib kita ketahui dulu. Wajib diketahui. Lalu apa gunanya kita ini belajar sifat 20 ini? Untuk mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu bersifat wujud, supaya kita kenal man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasada jasad. Barang siapa mengenal Allah Ta'ala, maka dia akan mengenal akan dirinya. Arti mengenal Allah Ta'ala itu mengenal dulu kita sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Mengenal sifat Allah Ta'ala, wujud, kudrat, iradat, dan seterusnya. Nah dengan mengenal sifatnya Allah Ta'ala itu, maka kita akan mengenal sifat kita, sifat hamba tadi itu. Karena berbeda sifat Allah Ta'ala dengan sifat kita. Oh kita punya kudrat, iya. Kita punya wujud, iya. Tapi wujud kita, sifat kita itu berbeda dengan sifatnya Allah Ta'ala. Nah disinilah kita perlunya belajar sifat 20. Makanya orang tuh man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Nah, mengenal Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya dulu, supaya kita tahu kedudukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifatnya dibandingkan sifat kita, af'alnya dibandingkan dengan af'al kita, wujudnya dibandingkan dengan wujud kita, jauh berbeda. Seperti itu. Kita awali dari yang pertama. Mudah-mudahan kita belajar ini berkah lah. Jangan kita ini belajar langsung ilmu tasawuf yang tinggi. Ilmu tasawuf yang tinggi kadang melalui lewat sifat 20 ini. Wah itu pian kada bisa. Kada bisa. Ingatakan ilmu itulah belajar ilmu tauhid dulu. Tauhid itu ya sifat 20 nih. Sifat 20 ini diamalkan, yaitu kita masuk kepada ilmu hakikat namanya. Sifat 20 ini kita amalkan, itu masuk kepada ilmu hakikat namanya, yaitu ilmu tauhid namanya. Nah jadi sifat 20 ini kita pelajari, lalu kita amalkan, kita musyahadakan, kita rasakan, kita yakinakan. Nah itu namanya masuk kepada ilmu hakikat namanya, atau ilmu tauhid yang sebenarnya. Nah itu masuk ke situ. Adapun ilmu tasawuf itu ialah ilmu yang membersihkan hati kita. Itu utamanya.
Lain mengilmukan sembayangan itu lain. Tasawuf itu adalah ilmu yang membersihkan hati kita dulu. Hati kita tuh harus bersih daripada sifat iri, dengki, hasad, takabur. Itu tasawuf urusannya. Ada hubungannya dengan manusia, berbuat baik dengan manusia, itu tasawuf. Tasawuf itu adab. Adab. Setelah kita mempelajari ilmu tauhid, lalu kita tuh beradab dengan Allah Ta'ala, itu tasawuf namanya. Kada bersifat takabur, kada bersifat sombong, karena Allah Ta'ala aja yang harap bisa bersifat sombong. Kada merasa mewujud, karena Allah Ta'ala saja yang mewujud. Itu tauhid tuh, tasawuf namanya. Mengamalkan tauhid itu dengan tasawufnya harus kompak keduanya. Tasawuf itu adab daripada mengamalkan tauhid tadi itu, adabnya. Nah, jadi zahirnya bagus, batinnya bagus. Kalau dia mensuhud di batinnya, memandang di batinnya bahwasanya tidak ada maujud, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang hebat di batinnya, itulah tasawuf. Mengamalkan ilmu tauhid langsung ke tasawuf namanya, langsung dengan adab namanya. Adab. Sehingga orang yang bertauhid ini dia sangat bertasawuf kalau mengerti. Tasawufnya adabnya dengan Allah Ta'ala, mengerti, adab dengan makhluk mengerti. Waktu panjang kena kisahnya lah. Nah, makanya orang yang bertasawuf ini kan bisa sarik sebenarnya, ada bisa pemarah. Kalau taatnya luar biasanya, tawadunya luar biasa, tawadu dengan makhluk karena memandang ini ciptaan Allah Ta'ala sempurna, dan batinnya pun tawadu tunduk terhadap Allah Ta'ala karena dia memandang bahwasanya Allah Ta'ala itulah yang kuasa, yang hebat, yang luar biasa. Itu tasawuf. Jadi kalau orang mengerti ilmu hakikat, ilmu tasawuf ini, nah belajar tauhid tadi, mengamalkannya itu masuk kepada ilmu hakikat. Orang yang sudah masuk kepada ilmu hakikat itu pasti bertasawuf, beradab dengan Allah Ta'ala. Hilanglah sifat takabur, ujub, riaknya itu. Kenapa? Karena bila mengamalkan ilmu tauhid, ilmu hakikat nih, pasti orang itu kadang mau ujub, kadang mau riak, kadang mau merasa punya ilmu, pasti. Kenapa? Karena dia sudah mengerti sifat Allah Ta'ala lah yang berhak mempunyai ilmu, kudrat. Nah itu nanti baru sampai kepada makam-makam di mana orang itu wasil, namanya ma'rifatullah. Setelah mengamalkan yang ini, nah, baru dia mencapai ma'rifat namanya. Jadi orang mencapai ilmu ma'rifat, mencapai kemarifatan itu lama prosesnya, dengan amaliyah secara zahir dan amaliyah secara batin. Kada bisa langsung belajar malam ini langsung besok jadi ahli tasawuf tuh kada bisa. Itu dusta orang itu. Apalagi kami gurunya sudah menyembelih kambing ya. Ini kami ini sudah sampai kepada Allah Ta'ala. Sampai di mana? Jangan pada sampai. Ilmu ini perlu amaliyah, perlu guru. Nah, pian kalau sudah di seperti ini, pian harus berguru pulang. Berguru namanya pakai murabi mursyid namanya. Murabi mursyid itu yang mendidik batin kita ya, supaya jangan sampai tergelincir daripada memandang kebesaran Allah Ta'ala dan keelokan Allah Ta'ala. Namanya musyahadah dan murakabah. Itu perlu dibimbing oleh guru. Nah, makanya jarun kata bisa kita dituntung sehari, sedangkan kita ini mencapai sifat wujudnya aja sudah lah. Berbulan-bulan dah kita belajar lah. Hanya sifat wujud saja sebiji, belum lagi. Nah, ini sifat wujud ini kan diterangkan semalaman 2 hari 2 malam tuh kada habis. Tulisannya 2 barisnya. 2 baris ya tulisannya. Bebian kalau menerangkan sifat wujud ini panjang ceritanya. Nah, kita mulailah. Mudahan malam ini berkah lah insyaallah. Dan kita diberikan paham oleh Allah Ta'ala. Kita ini belajar itu syukur sudah. Belajar sifat 20 ini syukur. Itu kita sudah diberikan taufik hidayah Allah Ta'ala untuk kau belajar. Nah, setelah kita belajar ini minta lagi kita taufik lawan Allah Ta'ala supaya kau mengamalkannya. Nah, setelah mengamalkan itu kita meminta lagi dengan Allah Ta'ala supaya diberikan paham, diberikan nur kita itu di dalam hati kita, benar-benar sifat mewujud ini terbuka dengan kita, paham dengan bujur-bujur. Nah, kata hafal aja tuh. Ini hafal setemat ya, sekali membaca gini hafal. Wujud artinya ada, lawannya ada, artinya tiada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala juga yang menjadikan langit dan bumi dan barang di antara keduanya. Selesai. Ulun ini menghafal ini tamat isti menghafal ulun. Ulun hafali. Ya hafal namanya, mengerti kada? Nah, itu seperti itu.
Wujud artinya ada, lawannya adam, artinya tiada. Ya Allah. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada, wajib Allah Ta'ala itu ada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala juga yang telah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang di antara keduanya. Wujud ini perlu pian ketahui. Ini misalnya wujud itu bandala wujud. Kita ini kan belajar sifat namanya. Sifat. Kalau wujud itu berarti sifat daripada zat namanya. Dikatakan biarlah wujud di sini adalah sifat. Artinya sifat daripada zat itu maujud. Amun Allah Ta'ala itu maujudnya kayak apa? Amun Allah Ta'ala maujud itu mana zatnya? Zatnya laisa kamitslihi syai'un. Makanya tentu akan belajar tauhid ini. Wujud itu jangan diartikan orangnya. Wujud itu sifat. Sifat kita kan kau mengenal zatnya itu. Tapi kalau mengenal sifatnya bisa kita. Af'alnya itu kita kan bisa mengenal sifatnya, mengenal af'alnya. Tapi kenyataan sifat dan af'al itu kita kau mengenalnya. Apa itu? Kita seluruh alam. Ini ulun menjelaskanlah bertingkat-tingkat lah, mudahan pengen paham lah, ulun paham juga bertingkat-tingkat. Arti wujud itu sifatnya lah kayak surban ulun lah, warnanya habang. Habang ini namanya sifat, merah ini sifat. Ini nah kayak ini nah, hitam ini sifat namanya hitamnya ini nah. Segi empatnya ini sifat namanya. Kalau barangnya ini zat namanya. Barangnya ini zat, paham lah pian? Sifat dengan zat itu berbeda. Kalau sifat Allah Ta'ala aja mawujud, yaitu sifatnya yang mawujud. Artinya zat cuma mempunyai sifat namanya wujud, wajib ada. Wajib ada sifatnya itu. Artinya sifat itu menempel pada zat. Bahasa kita tuh kada bisa terpisah dengan zat. Lalu orang bertanya, amun kayak itu Allah Ta'ala itu berarti mawujud sifat. Sifatnya ada mawujud. Zatnya tuh kayak apa? Nah itulah zatnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa diumpamakan seperti apa. Kalau bisa diumpamakan seperti manusia, seperti kotak, berarti Allah Ta'ala itu sama dengan manusia, sama dengan kotak. Bila kotak bisa mati, bisa hancur, Allah Ta'ala bisa juga mati. Itu kalau dia sama dengan makhluk. Nah wujudnya itu nang laisa kamitslihi syai'un. Tapi sifatnya mewujud, wajib ada. Artinya orang itu adalah ada. Ada di mana orangnya? Namun bahasa kita tuh kan orangnya kada kau dilihat. Orangnya lagi di pangkal kebun misalnya, tapi wajib adanya. Kada boleh kada ada. Makanya dalil sifat mewujud ini adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Kenapa? Jadi dalilnya seluruh alam ini termasuk kita. Karena bahwasanya kada mungkin alam ini ada kecuali ada yang menjadikan. Yang menjadikan itulah zat yang wajibal wujud namanya, yang wajib adanya. Kada mungkin ini ada. Ini ada kada mungkin kecuali ada yang menjadikan ini. Nah, yang menjadikan inilah yang kita pelajari sifat-sifat orang yang menjadikan ini. Bukan mencari zatnya. La tatafakkaru fi zatillah walakin yatafakkaru fi khalqillah. Jangan mencari ijat Allah Ta'ala itu seperti apa. Pikirkan yang ini telah perbuat oleh Allah Ta'ala. Nah seluruh alam ini namanya majhar namanya. Nah ini pian belajar tauhid tuh, pian mengerti lah majhar. Arti majhar itu apa? Ustaz? Majhar. Seluruh alam ini jurulun majhar daripada wujudnya Allah Ta'ala. Mengerti lah pian majhar. Siapa yang mengerti majhar? Majhar itu kenyataan, bukti adanya Allah Ta'ala. Artinya mun ini ada, tentu ada orang yang menjadikannya. Nah orang yang menjadikannya itu adalah sifatnya wujud namanya. Sifatnya ada, kada boleh kada. Entah amuk-amuk di sinilah belajar hanya sifat wujud ini. Nah itu. Jadi kenyataan ini kenapa jadi ada kenyataan? Inilah kenyataan sifat wujud tadi itu. Ada sifatnya. Yang ini nah, yang sudah dijadikannya namanya af'al namanya. Kenyataan seluruh alam ini kenyataan af'al orang yang menjadikan tadi itu. Kita kenyataan daripada orang yang menjadikan itu. Nah, ini sudah masuk kepada makam musyahadah namanya, memusahadakan sifat wujud. Artinya kada mungkin aku ini ada kalau kada ada yang menjadikan. Itu harus yakin kita. Yang menjadikan siapa? Yaitu Allah yang bersifat wujud. Pasti ada zat yang bernama Allah dan bersifat mewujudnya.
Kenyataannya siapa? Kita. Ada mungkin kita ada dengan sendirinya. Makanya dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allahul ladzi, bermula Allah Ta'ala lah, alladzi, yang itu adalah Allah Ta'ala, khalaqa, yang telah menjadikan. Ulun menjelaskan lain yang panjang masalahnya lah. Dari khalaqa ini ulun menjelaskan kepada asal kejadian. Nah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Lihati kalimatnya itulah kalau kita belajar ilmu nahwu. Allah Ta'ala telah menjadikan. Telah itu artinya sudah terjadi berarti. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala telah menjadikan langit dan bumi, 7 lapis langit dan bumi, dan barang di antara keduanya. Nah, di dalam ilmu hakikat, di dalam ilmu suhud, khalaqa itu telah terjadi namanya. Jadi sebenarnya seluruh alam ini, kalau kita memandang daripada sifat wujud itu, seluruh alam ini dari awal dijadikan sampai nanti akhir dijadikan, hari kiamat, sampai kiamat itu dihisab, sampai manusia ini dimasukkan ke dalam surga dan ada yang dimasukkan ke dalam neraka, khalaqa, sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebenarnya. Paham labian? Karena seluruh alam ini di dalam nuktahnya Allah Ta'ala, kun fayakun. Jadilah ini alam tadi. Kita ini cuma menjalani yang sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Artinya di dalam ajali, di dalam ilmu Allah Ta'ala. Nah, ini kita belajar mensuhud namanya lah. Mensuhud, memahami bahwasanya sesuatu yang ada pada diri kita ini, supaya kita merasa fana dan kembali kepada asal kita, yaitu ditakluki oleh ilmu Allah Ta'ala. Itu bahwasanya kita ini sudah di dalam ilmunya Allah Ta'ala, di dalam sifatnya Allah Ta'ala. Contohlah, ulun itu misalnya hendak baulah kacamata atau baulah ini, itu di dalam ajali ulun, di dalam ilmu ulun ini sudah ada, di dalam ajali ulun. Lalu ulun jadikan kun, jadilah ini, jadilah ini. Maka seluruh yang ada di dalam ini sebenarnya sudah terjadi, ulun jadikan, ulun jadikan di dalam ini. Kalau pian belajar masalah nuktah, titik, kosong, alif, ya biasanya orang bahari itulah. Tapi ulun kada mengajarkan itulah, kada. Kenapa yang kada apa? Kada usah kita belajar itu. Ulun ini secara ilmunya tuh seperti itu. Artinya seluruh alam ini sebelum kita ini ada, sebelum apa itu dijadikan oleh Allah Ta'ala sudah seberitaan. Telah terjadi di dalam ilmu Allah Ta'ala. Kalau pian belajar masalah Nur Muhammad, ini itu semua yang ada di alam ini sudah di dalam Nur Muhammad namanya. Di dalam Nur Muhammad dah. Dari Nur itulah nanti timbul seberitaan. Bukan timbul, sebenarnya di dalam Nur Muhammad itulah telah terjadi, lalu dijahirkan seperti ini. Ini namanya majhar daripada Nur Muhammad, namanya seberitaan. Nah, kalau ini itu adalah jalur tauhid, kita belajar di tauhid, kun fayakun ya Allah Ta'ala, jadilah itu sesuatu tadi, yaitu seluruh alam ini di dalam kunnya Allah Ta'ala. Kalau orang bahari itu belajar di titik ba jurang. Titik ba, bikana makana wa biyakun mayakun. Bikana makana, dengan kudratku, dengan iradatku, dengan ilmuku, dengan aunaku, dengan pertolongan pula, kana barang itu jadi. Wabi kana makana wabi yakun mayakun, dan dengan kudratku juga ya Allah Ta'ala, barang itu akan terjadi selagi akan terjadi, waktu itu terjadi. Itu dalam ilmu nahwnya seperti itu. Jadi kita ini sebenarnya sudah dijadikan Allah Ta'ala, sebenarnya dijadikan sudah di dalam kunnya. Bismillah tadi itu, dalam baknya itu, Bismillahnya terjadi sudah. Lalu barang yang muncul ini itu sudah juga, ya, lalu dimunculkan, timbulkan, itu sudah di dalam hadrahnya Allah Ta'ala semuanya. Nah, itu namanya ditakluki dengan sifatnya Allah Ta'ala kita ini. Sabaratan itu sudah sebenarnya terjadi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma tadi itu. Nah, lalu kita memandanglah di sifat mawujud ini dalam artian bahwasanya aku ini ada mawujud, bi kana makana wa bi yakun mayakun. Ada terjadi dengan aku ini, telah terjadi, dijadikan oleh Allah Ta'ala, dan barang yang akan aku lakukan itu di dalam ilmunya Allah Ta'ala juga, di dalam wujudnya, di dalam kenyataan wujudnya Allah Ta'ala. Arti di dalam kenyataan wujud itu tahu lah biar. Artinya kalau kita bergerak, berdiam, ada kita ini, kita memandang.
bahwasanya perbuatan kita, bagarak kita, badiam kita ini seberataan itu ditakluki, membuktikan adanya sifat Allah Ta'ala yang mawujud dan menjadikan gerak kita tadi. Makanya di Quran disebutkan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kada kawa kita ini Allah Ta'ala telah menjadikan engkau dan apa yang engkau laksanakan, yang engkau kerjakan itu ditakluki oleh Allah Ta'ala seberataan. Dalam artian kalau kita memusahadahkan sifat wujud, kita harus meyakini adanya diri kita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala, dan adanya kita ini pun ditakluki oleh Allah Ta'ala. Dalam artian seluruh yang ada pada diri kita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala. Nah, dijadikan oleh Allah Ta'ala itu lalu kita memandang diri kita ini bahwasanya diri kita ini adalah kenyataan daripada sifat wujudnya Allah Ta'ala. Jadi orang memandang dirinya ini ingat lawan Allah Ta'ala. Bilanya bergerak ingat dengan Allah Ta'ala. Bilanya memandang dirinya ingat bahwasanya dirinya ini dijadikan Allah Ta'ala. Bilanya bergerak ingatnya digerakkan oleh Allah Ta'ala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu namanya musyahadah di sifat wujud. Memusyahadahkan sifat wujud, menyatakan diri kita ini kadang mewujud. Gerak kita, sifat kita, af'al kita, zat kita ini kadang mewujud. Yang mewujud cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mewujud cuma sifatnya, bukan sifatnya pada kita. Adalah maksudnya itu kenyataan sifatnya. Ini nak kenyataan ulun ada yang mempunyai sifat karena ulun maulah ini. Lalu pian ini sebijian, seluruh batang tubuh pian dari luar sampai dalam, ini adalah kenyataan bahwasanya nyata, bahwasanya kalau kita memandang ini nyatalah di pandangan kita ini seluruh batang tubuh kita ini zahir dan batin itu kenyataan sifat Allah Ta'ala dan kenyataan af'al. Ya pakai itu ya. Nah, karena af'al itu tidak terjadi kalau ada sifat. Ambian ini nah af'al nah. Yalah. Ya lah. Ulun bagarak namanya apa? Af'al itu namanya perbuatan namanya. Kalau bahasa kita, kalau bahasa Arab af'al namanya. Kalau orang belajar tauhid, ini nah bagarak ini nah, ini af'al namanya. Ambian. Bagarak ulun ini nah af'al. Af'al ini kada mungkin kalau kada ada kudrat yalah. Mun kada ada hendak kudrat kuasa menggerakkan, kada ada iradat menghendaki bergerak ke kiri dan ke kanan, kada ada ilmu nak mengetahui bergerak itu ke atas ke bawah itu ilmu. Nah, setiap af'al ini ditakluki namanya oleh ilmu. Artinya kada bisa pisah dengan sifat. Makanya orang bahari itu mengatakan panakan af'almu pada sifatmu. Yalah. Artinya kita itu kada bisa bergerak berdiam pun kada bisa sifat. Yalah. Kada bisa sifat. Kada bisa bergerak kita ini sifat kudrat iradat. Yalah. Kita ini pada diri kita. Kada bisa kita bergerak. Maka hilangkanlah af'al itu, nyatakan jangan ikam merasa diisi af'al. Tapi af'al itu adalah karena sifat kita, kudrat iradat tadi. Nah, sifat dan af'al ini kada ada kalau kada ada zat. Zatnya mana nih? Zatnya yang bergerak nih. Ini zat namanya batang tubuh ulun nih. Zat namanya ini, zat namanya sifatnya ini nah. Ini batang tubuh ulun nih, zat namanya yang bergerak ini. Zat namanya yang bergerak ini. Yang melihat bergerak ini apa namanya? Yang menggerakkan ini adalah sifat. Pahamlah tingkatannya dah. Orang itu kada mempunyai apal, kada kalau mempunyai sifat. Ada apal dan sifat ini kada ada kalau kada ada zat. Kenapa? Karena apal dan sifat ini bertempat di zat. Di zat ulun. Bertempat ini namanya zat ulun. Bandanya ini lah. Sifat dan apal itu kada bisa kada bertempat pada zat. Kada mungkin sifatnya terpisah daripada zat. Ulun berpandir kada mungkin terpisah pandir ulun ini daripada zat ulun. Ulun mendengar kada mungkin pendengar ulun terpisah dari zat ulun. Itu namanya sifat itu dengan zat itu kada bisa terpisah. Tapi zat kita ini karena zat kita ini baharu, maka sifat kita ini baharu juga. Bagaimana di sifat kadim ulun menjelaskanlah. Nah, karena zatnya ini kada kadim, dalam artian kada kadim seperti zat Allah Ta'ala, maka seluruh sifatnya pun kada kadim. Seluruh apalnya pun kada kadim. Nah, makanya sifat tadi zat sifat. Nah, zat kita ini itu kada ada. Yang keempat lah af'al kada ada kalau kada ada sifat. Sifat dan af'al ini kada ada kalau kada ada zat. Iyalah. Zat ini kada ada. Zat ulun ini kada ada kalau kada ada roh. Iyalah. Mun rohnya ada kayak apa? Roh kada ada. Hilang. Mati, zat pun hilang juga, kena hancurnya. Amun kada ada roh. Berarti bagarak badiam mawujud pian seberataan ini adalah kenyataan daripada roh. Bukti ada roh. Mun kada ada roh pian hilang seberataan, zat hilang, apal hilang. Yalah.
Apalnya hilang, zatnya sifatnya hilang. Amunnya mayit tuh bergerak masih, itu ada mayit namanya. Ada mati, masih ada roh berarti. Paham labian? Berarti kita mencongkong-congkong sebenarnya ini adalah kenyataan roh. Iyalah, kenyataan roh kita ini sebenarnya. Mendengar pian karena ada rohnya. Mun orang mati itu dipandiri, ikam beli kemana? Aku kan ke pasar dulu, jijik. Lu ada mati. Disinilah kita itu memanakan nanti di makam mutu qablaan tabut. Mematikan diri kita secara hakikat, itu nanti masuk di sifat wujudnya musahadahnya. Allah kita itu. Nah roh tadi itu berarti bergerak berdiam mendengar kita ini kenyataan roh. Oh berarti aku bergerak, berjalan ke pasar, berpandir. Sebenarnya ini adalah bukti roh. Pandang aja, jangan memandang diri pian. Bila memandang diri pian berarti pian itu terhijab. Roh tadi kada nampak, terhijab namanya roh kita tadi itu dengan gerak kita. Kenapa? Karena kita mengakui gerak kita. Ujar roh ikam kada supan kada dengan aku. Aku nak menggerakkan ikam tu kenapa ikam akui? Satu adalah, nah roh itu tidak ada. Roh itu kada ada kalau kada dijadikan oleh Allah Ta'ala. Artinya roh itu adalah kenyataan sifat dan apal Allah Ta'ala karena dijadikan oleh Allah Ta'ala. Yalah, amun ini ulun jadikan berarti ini kenyataan ulun. Roh itu ulun jadikan. Roh itu dijadikan oleh Allah Ta'ala, maka roh itu adalah kenyataan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Jadi kalau pian bergerak, mawujud di sini, duduk di sini, sebertaan di sini itu bukan kenyataan roh, tetapi kenyataan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Nyatalah pian itu kada mawujud. Yang mawujud ini cuma kenyataan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Maka pian kada terhijab, kada takui pian. Itulah pandangan kita di dalam ilmu hakikat. Menyatakan bahwasanya aku ini sebagian adalah kenyataan daripada, bukan kenyataan roh tapi kenyataan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Lalu kayak apa mengamalkannya? Pian pusut awak pian. Pian rasakan awak pian ini pian pusut bahwasanya aku ini benar kada maujud. Aku ini mempunyai apal. Apalku ke kada ada kalau kada punya sifat. Sifatku ni kada ada kalau kada ada zat. Zatku ni kada ada kalau kada ada roh. Roh ini kada ada kalau kada dijadikan oleh Allah Ta'ala. Maka orang itu benar memandang Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Benar Allah Ta'ala menjadikan aku dan apa yang aku kerjakan. Artinya ditakluki di dalam hadrahnya Allah Ta'ala. Orang tadi itu. Ini kalau pandangan kita belajar ilmu tauhid. Di balai tauhid kayak itu. Kada tahijab kita, kada ta'akui lagi aku nang berpandir, aku nang mendengar. Tapi jangan kayak itu dipakai di syariat. Inam duduk di warung lalu makan wadai 5 juta, siapa makan wadai? Kenyataan apal Allah Ta'ala bukan ini. Allah Ta'ala juga nang berhutang ini. Salah itu. Di dalam aja itu pandangan namanya musyahadah. Menyaksikan kita itu. Kada terhijab lagi dengan akuan. Kada merasa kita menggerak. Kira-kira paham ya tak? Paham biarlah. Namun kada paham bahwa baras kali 5 balik ke kena rumah. Ini kalau di pandangan tauhid lain adalah. Nanti kalau di pandangan Nur Muhammad nanti pian harus meyakini bahwasanya ruh itu kada ada, ruh itu kada maujud, ruh itu kada nyata pada diri kita dan seluruh alam ini kecuali kenyataan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bergerak berdiamnya apa? Yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah pandangan musyahadah supaya orang itu bisa mencapai ma'rifatullah. Satu, melalui jalur tauhid yaitu memandang sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu melalui pandangan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kadang maujud itu roh, kadang nyata itu roh. Ada bukan majarruh kita ini bergerak berdiam, tapi adalah kenyataan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena roh itu diliputi oleh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti diliputi itu artinya kada bisa lepas daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kayak cahaya lampu deh lah. Kayak cahaya. Jangan pian menganggap nur itu adalah cahaya, jangan. Memang arti nur itu adalah cahaya. Ini nah, meja ini kelihatan kenapa? Kenapa? Ada lampu, cahayanya yang ada. Punya kada cahayanya kelihatan lah ini. Gerak dan diam kita ini kada mewujud kalau kada ada Nur Muhammad itu. Kada mewujud. Itu namanya majhar kita ini, kenyataan daripada Nur Muhammad tadi itu. Paham kira-kira Ustaz? Ini terlalu tinggi Ustaz lah pelajarannya lah. Gitu dia anak ada tinggi ke rumah lah. Duduk sama ya lah. Masya Allah, tabarakallah.
Seperti itulah. Nah itu disitulah kita meyakini sifat wujud tadi itulah. Cara mengamalkannya seperti apa? Ya seperti tadi, memandang bahwasanya kita mewujud ini kenyataan sifat wujudnya Allah Ta'ala. Dengan napas seperti apa? Lalu kita mengamalkannya dengan napas kita tarik diri kita nih. Kita tarik, kita tahan dia. Nah, kita tahan, namanya itu mematikan diri kita di dalam hakikat. Kita rasa makan, kita tutup mata kita pandang di dalam batin kita. Rasakan, kita bergerak, kita rasakan, napas kita rasakan, kita pandang, kepala kita, seluruh badan kita, zahir dan batin kita pandang di dalam suhud kita. Di dalam hati kita nyatakan dialah yang mewujud, dialah yang mewujud. Jangan kada dikeluarkan napasnya, bujur-bujur kada mewujud kena biar mati lah. Zikir napas namanya orang bahari itu, zikir sir namanya, tetapi melalui napas. Pejamkan mata, tapi pian kalau mesra ini pian kena kada bisa kada ingat pian mengeluarkan napas pian. Belum terus terang aja, kena pian bisa kada ingat mengeluarkan napas pian. Pian itu menahan napas, tetapi asik pian dengan memandang kebesarannya, menyatakan dia mewujud. Mati bujur pian dalam hakikat. Bahkan napas pian pian kada ingat mengeluarkannya. Nah itu keistimewaannya. Bujur-bujur kita tuh berarti mesra di waktu menyatakan la mawujudah. Kita kada mewujud. Napas kita kada mewujud juga kita. Pian kalau sudah mesra. Lawas kita itu kada mengeluarkan napas. Bisa. Karena kelezatan hilang, jiwa dan raga kita ini hilang. Kita nyatakan tidak ada yang mewujud, kita rasakan diri kita ini hilang waktu kita menenggelamkan, memejamkan mata itu. Lalu kita keluarkan, buka mata kita ini, Allah. Kita lihat diri kita ini kenyataan daripada sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Itulah mengamalkan sifat mewujud tadi itu. Sifat mewujud tadi menyatakan diri kita Adam, artinya tidak ada. Yang ada cuma zatnya, wajib wujud, dalam artian yang kita rasakan itu kita ini ada, lalu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya kadada mulikakan menjadi kadada, kadang mempunyai sifat, kadang mempunyai apal, kadang mempunyai zat yang mewujud cuma Allah Subhanahu wa taala aja di dalam pandangan batiniah kita. Nanti baru pian mencapai kema'rifatan apabila pian itu diberikan Allah Taala merasa benar-benar kada mewujud lagi. Itu baru pian namanya ma'rifah wasil, namanya di sifat mewujud. Namun pian wasil di sifat wujud ni pian kada apa lagi. Semua sifat itu nanti wasil pian. Sampai ke sada. Lewat dah. Masalah. Kita sambung ya lah. Ini satu sifat aja dulu. Padahal kada habis satu sifatnya ulun madahkan lagi. Makanya jar ulun kalau bepandir ini kada kawa pian. Samalaman gin kada tuntung. Kalau mandirikan sifat wujud nih, kalau kita terbuka sudah nanti itu, wah itu dia akan, masya Allah tabarakallah, kita akan merasakan lezatnya luar biasa dan kita akan merasakan bukan lagi kita dengan ilmu, tetapi kita dirasakan bagaimana sifat mewujudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu. Bagaimana kita itu dirasakan, bagaimana kita itu benar-benar bersifat Adam, artinya tiada. Yang ada ini dalam ilmu hakikat namanya Adam Makhdin. Ada pada zahirnya, tetapi pada hakikatnya tidak ada. Seperti itulah kalau kita belajar ilmu tauhid. Nah, sampai ke situ belajar kita lah. Insyaallah mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita seberatan nanti diberikan Allah Ta'ala terbukanya futuhat, dibukakan pintu ma'rifah untuk mencapai bagaimana rasanya kita itu mesra dengan sifat wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar merasakan bahwasanya seluruh yang ada pada diri kita ini, baik sifat, baik afal kita, baik pun zat kita, bahwasanya kada mewujud, dan merasakan benar-benar wujud kita ini diliputi oleh kenyataan sifat wujud dan afalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al gharami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al gharami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al gharami. Ya Allah biha ya Allah, Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha husnil khatimah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Pun maaf ya.